أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Baik, kita lanjut pada penentuan hukum-hukum bacaan tajwid pada ayat yang sudah kita bacakan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ. Di sini ada qaf berharkat sukun. Ini hukum bacaan qalqalah surah. Cara membacanya dipantulkan. Bunyi la di sini dipantulkan terhadap qaf. Laqqa. Wa idza طلقتم النساء. Di sini ada alif lam bertemu huruf syamsiyah bi gunnah. Ini hukum bacaan alif lam syamsiyah bi gunnah. Bunyi mo di sini dimasukkan terhadap non dan disertai dengung 2 harokah. Tumun. Wa idza طلقتم النساء. Sah di sini hukum bacaan mad wajib muttasil. Panjangnya 5 harokah karena huruf mad yang berupa alif bertemu hamzah dalam satu kalimat.
nisaa fabalawna ajalahunna. Di sini nun tasydid. Ini hukum bacaan gunnah musyaddadah. Cara membacanya bunyi hun ini didengungkan selama 2 harakah. Ajalahunna faamsikuhunna. Ku di sini ada waw sukun. Diawali harkat dhammah. Ini hukum bacaan mat tabi'i kalimi atau mat asli, panjangnya 2 harakah. Fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Kemudian di sini ada tanwin kasra atau kasra tanwin bertemu hamzah. Ini hukum bacaan idhar halki. Cara membacanya harus dibaca dengan jelas. Bunyi fi di sini harus dibaca dengan jelas. Bima'rufin aw rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Di sini ra-nya berharkat dhammah. Ini hukum bacaan ra yang harus dibaca tebal. Kemudian ruf ada waw sukun bertemu huruf hidup. Jika dibaca berhenti maka ini hukum bacaan mat arid disukun. Jika dilanjutkan atau diteruskan semisal bima'rufi wala tumsiku, maka di sini ru di sini hukum bacaan mat tabi'i kalimi. Jadi kalau berhenti dalam lafaz ma'ruf ini mat arid disukun. Kalau diteruskan ini hukum bacaan mat tabi'i kalimi. Baik, kita lanjut. Di sini ada tanda qala. Ini namanya al-waqfu haula. Berhenti lebih baik. Namun jika diteruskan itu tidak apa-apa. Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Ada tanwin fathah bertemu lam. Di sini hukum bacaan idgham bila gunnah. Cara membacanya bunyi ra di sini itu dimasukkan terhadap lam tanpa mendengung. Diraran lita'tadu. Lita'tadu. Huruf idgham bila gunnah itu ada 2. Ada lam, ada ra. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 2, lam dan ra, maka itu hukum bacaan idgham bila gunnah. Kemudian di sini ada tanda jim, jim kecil. Ini namanya waqaf jaiz atau jaizul waqfi. Boleh berhenti, boleh diteruskan. Namun lebih baik berhenti. Wa man yaf'al dzalika faqad zalama nafsah. Selanjutnya ada nun sukun bertemu ya. Ini hukum bacaan idgham bi gunnah. Cara membacanya bunyi nun dimasukkan terhadap ya dan disertai dengung 2 harakah. Mai wa man yaf'al.
Selanjutnya za di sini matabi kalimi panjangnya 2 harakah. Dzalika faqad zalama nafsah wa la tattakhidhu dzu di sini ini hukum bacaan mad jaiz munfasil karena huruf mad yang berupa wawu bertemu hamzah di lain kalimat. Ini hamzah yang berbentuk alif. Kalau tidak berharkat seperti ini namanya alif. Kalau berharkat itu hamzah yang berbentuk alif. Panjangnya 5 harakah. Wala tattakhidhu di sini ini hukum bacaan mad yang menyerupai mad badal. Mad syibhul badal panjangnya 2 harakah. Kemudian ya di sini mad tabi kalimi atau mad asli panjangnya juga 2 harakah. Ayatillahi huzwa. Di sini ada tanwin fathah bertemu wawu. Ini hukum bacaan idgham bi gunnah. Yang dinamakan idgham bi gunnah setiap nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4 yaitu ya, nun, mim dan wawu, maka itu hukum bacaan idgham bi gunnah. Cara membacanya di sini wa di sini dimasukkan terhadap wa yang kedua dan disertai dengung selama 2 harakah. Huzuwa wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Di sini lafaz Allah ini yang harus dibaca tebal atau tafhim karena diawali harkat fathah. Selanjutnya ada ya berharkat sukun diawali harkat fathah. Ini hukum bacaan mad lin asli panjangnya 2 harakah. Ni'matallahi 'alaikum. Kemudian ada mim sukun bertemu wawu. Ini hukum bacaan idhar syafawi. Cara membacanya bunyi kum ini harus terang. Alaikum wa ma. Tidak boleh dibaca dengung seperti alaikum wa ma. Itu tidak boleh. Selanjutnya ma di sini mad jaiz munfasil karena mad yang berupa alif bertemu hamzah yang berbentuk alif di lain kalimat. Panjangnya 5 harakah. Anzalah nun sukun bertemu za di sini hukum bacaan ikhfa hakiki. Cara membacanya bunyi an di sini. An itu didengungkan 2 harakah. Wa ma anzala. Wa ma anzala alaikum. Ada ya berharakat sukun ini diawali harkat fathah. Ini hukum bacaan madlin asli. Kemudian ada mim sukun bertemu mim. Ini hukum bacaan idgham misli. Cara membacanya bunyi kum dimasukkan terhadap mim dan disertai dengung selama 2 harakah. Alaikum minal kitabi. Di sini ada alif lam qamariyah karena alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yang berupa kaf. Minal kitabi wal hikmati ya'idukum
Selanjutnya di sini ada mim sukun bertemu ba. Ini hukum bacaan ikhfa syafawi. Jadi hukum mim sukun itu ada 3. Ada idhar syafawi, ada idgham misli, dan ada ikhfa syafawi. Kalau mim sukun bertemu ba, itu hukum bacaan ikhfa syafawi. Kalau mim sukun bertemu mim seperti ini idgham misli. Kalau mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba, bertemu huruf selain mim dan ba, maka itu semua hukum bacaan idhar syafawi. Jadi mudah untuk membedakan antara idhar syafawi, idgham misli, dan ikhfa syafawi. Kalau mim sukun tidak bertemu dengan mim dan ba, maka itu idhar syafawi. Kalau mim sukun bertemu mim, itu hukum bacaan idgham misli. Sedangkan ikhfa syafawi itu apabila mim sukun bertemu ba. Mudah. Kita lanjut. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Selanjutnya wattaqullaha wa'lamu, mu di sini mad ja ismun fasil. Kemudian di sini ada nun tasydid, ini hukum bacaan gunnah musyaddadah. Ini panjangnya 5 harokah, mad ja ismun fasil. Ini an didengungkan 2 harokah. Wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Ada ya sukun diawali harkat fathah. Ini hukum bacaan madlin asli, panjangnya 2 harokah. Syai'in alim. Tanwin kasrah bertemu ain ya. Ini hukum bacaan idhar halki. Cara membacanya harus jelas. Selanjutnya alim, ini mad arid lis-sukun. Bikulli syai'in alim. Baik, kita lanjut baca bersama-sama dengan tartil dan sesuai dengan tajwid yang sudah kita pelajari bersama. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به
واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Shadaqallahul azim. Sampai di sini pelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.